Sobat Smaksta. Saya Maria. Saya Irma. Selamat datang di Podsta, podcast Smaksta. Halo Sobat Smaksta, perkenalkan nama saya Maria Enhardi dan kalian ada di Posta, podcast Smaksta. Selamat datang ya Pak Sony di Posta, podcast Smaksta. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Posta. Mungkin Bapak Sony bisa perkenalkan lebih detail lagi ya. Mungkin ada Sobat Smaksta yang mungkin belum kenal nih dengan Pak Sony secara lebih detail. Iya, terima kasih. Saya Antonius Peterson. Panggilan sehari-hari memang Sony. Mengapa kok Sony begitu? Saya tidak mengerti mengapa teman-teman dan anak-anak memanggil itu. Tetapi ya sudahlah, saya terima saja. Ya, karena memang di belakang itu ada Son itu ya. Akhirnya manggilnya Sony. Kebiasaan mungkin Pak Son. Iya, itu akhirnya menjadi Sony. Padahal keluarga saya, Bapak Ibu memanggil saya cukup hal gitu. Di Smart itu sudah nama Sony itu akhirnya melekat pada diri anak-anak. Jadi anak-anak tidak tahu Pak Hari itu siapa, tidak tahu. Ya sudah, saya terima dengan baik hati, syukur pada Tuhan. Ada nama panggilan tambahan Sony itu, gitu ya. Terus gimana nih Pak perasaannya Bapak untuk menjadi tamu pertama kita di Posta ini? Wah, perasaan saya kalau saya dulu ber-DPS ya, bagaimana perasaan saya? Saya boleh Pak, di sini sangat saja. Ya, senang, saya senang. Tapi awalnya ya kemarin saya bertanya-tanya, saya mikir area-area itu ya, sebenarnya ada apa kok saya disuruh hari ini pukul 10 Pak, kalau bisa nanti ke lab bahasa. Saya bertanya-tanya, tetapi akhirnya saya menemukan bahwa ya memang saya mungkin diperlukan ya oleh tim atau panitia ini untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Jika perasaan saya yang tadi itu bertanya-tanya bahkan saya jadi ada unsur, walaupun saya sudah menjadi guru lama ya, itu kan berat-berat ya. Tapi akhirnya hari ini saya senang sekali bisa bersama-sama dalam acara ini. Tadi dikatakan dan Mbak Arya itu perdana ya. Berarti betul. Saya yang berharap dia perdana. Iya. Nah terus ini Pak, saya tahu ya kalau Bapak sebelumnya pernah menjadi guru. Iya. Itu bisa diceritakan Pak awal mulanya gimana sih bisa menjadi guru? Mungkin dulu cita-cita atau mungkin disuruh orang tua jadi guru. Saya izin Bapak Ibu kalau boleh saya ke SMA karena saya punya cita-cita saya kalau dari SMA bisa melanjutkan dan seterusnya itu. Ternyata Bapak sore itu memanggil saya kan Bapak kan adikku masih banyak ketiga adik saya, kakak saya satu ya, perempuan, saya nomor 2 kebetulan harap laki-laki ya. Adikku masih 3, maka lebih baik kalau kamu masuk sekolah keguruan. Saya menemukan betul juga ya, tapi sebenarnya benar betul juga. Akhirnya saya mencabut dan tidak jadi ke SMA, lalu saya masuk di sekolah pendidikan guru namanya SPG. Saya masuk SPG Bernardus Madiun pada tahun 1975, lalu lulus tahun 1977 ya. Saat itu saya sering membantu di SD Santo Yusuf Madiun ya, kebetulan di bawah naungan para buder Madiun, ordo ini bukan ordonya ordo apa ya,
SMP Santo Yusuf Madiun. Kebetulan saya tinggal di asrama, kebetulan saya tinggal di asrama. Nah, lulus tahun 1977, saya itu sebenarnya memang diminta untuk menjadi guru di situ. Tetapi ada seorang suster namanya Suster Dandina, sekarang di Jakarta, suster sepuh, dan itu memang sejak awal saya di SPG itu sering membina saya. Nah, lalu saya diminta untuk melanjutkan, memang cita-cita saya melanjutkan ke IKIP ya. Lalu saya masuk Universitas Gadjah Mada Madiun, masuk jurusan bahasa dan sastra karena saya cocok tukang ngomong. Saya itu tukang ngomong, seneng nonton wayang, seneng nonton ludruk, ketoprak. Tempatnya di desa, tidak ada film-film, paling-paling ada film bisu dan sebagainya. Saya di situ setiap kali ada pameran wayang kulit atau misal ludruk ketoprak, saya selalu nonton. Dan pada siang harinya setelah malam menonton, paginya saya mesti mempraktikkan. Misalnya saya beli wayang dari kardus itu, saya cari gedok, lalu saya mulai mempraktikkan itu, dan dia menonton sendiri, dan yang menonton anak-anak kecil. Teman saya menonton itu anak-anak kecil di belakang saya, ya teman-teman saya itu di bawah saya banyak. Di rumah yang besar itu rumah yang di desa judul apa itu ya. Lalu disitulah saya mulai memang senang ya terhadap budaya Jawa. Nah, itu tentang kehidupan saya, mengapa saya akhirnya mengambil jurusan bahasa dan sastra ya, mengambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Lulus dari sana saya sarjana. Kemudian saya sebenarnya sudah diterima menjadi guru di SPG satu waktu itu sudah bersama dengan Pak Ramil, oke. Tetapi kemudian saya menjadi guru di situ. Akhirnya ada seorang pastor yang kebetulan pastor itu sebagai ketua yayasan Superwakilan Guru Agung, namanya Romo Ponticelli. Lalu saya di Madiun sudah selesai, tinggal ujian skripsi, diminta dari saya ke Tulungagung karena banyak dibutuhkan. Padahal banyak pilihan ya, tapi akhirnya saya milih di Tulungagung. Akhirnya sejak tahun 1981 saya menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Katolik Santo Thomas Tulungagung, yang lokasinya sebenarnya dari sini. Lokasinya itu di Jalan Ahmad Yani, di lingkungan gereja, lingkungan SMP Santa Maria. Ya, dulu sebagian ruang itu pinjam SMPK kalau sore, kalau pagi itu di lingkungan gereja itu ada aula, ada dua lokal yang lain. Berarti pada saat itu masih istilahnya semak ini masih baru berdiri atau sudah? Itu berdirinya sejak tahun 1968. Nah, sekolah ini dulu bukan masuk yayasan Katolik, bukan. Dulu sekolah ini didirikan oleh beberapa sesepuh yang kebetulan dari orang gereja, yang sebagian itu adalah guru SMPK, mendirikan sekolah ini tahun 1968, dikelola oleh kelompok orang itu sampai tahun 1980. Nah, karena perkembangan dan tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat saat itu, akhirnya diserahkan pada Yayasan Wijana Jati namanya waktu itu. Belum yang dia, karena dulu ada Yayasan Yayasan Dharma, ada Yayasan Wijana Jati, ada Yayasan Dharma. Akhirnya yayasan sini masuk Yayasan Wijana Jati, maka angkatan saya itu Yayasan Wijana Jati. Kemudian sekian tahun selanjutnya menjadi ini Yayasan Wijana. Dan saya masuk di sini 1 tahun setelah lembaga ini masuk Yayasan Yohanes Gabriel atau dulu Wijana Jati, masuk yayasan pusatnya di Surabaya Jalan Dinoyo yang jadi satu dengan Universitas Gadjah Mada Surabaya. Ya. panjang nih Pak ceritanya? Iya. Pengalaman yang luar biasa. Ya begitulah. Ya, melanglang buana. Terus ini Pak, pasti kan
jadi guru itu ada suka dukanya ya kan, apalagi Iya. ketika awal ingin jadi guru. Nah, apa nih Pak suka dukanya waktu dulu awal-awal menjadi guru? Ya. Kebetulan di SPG saya sudah dari muda ya untuk praktik mengajar di SD, baik itu SD Katolik, ya, terutama di SD Katolik, SD Bernardus dan SD Santo Yusuf, SD Santa Maria Madiun, terutama itu yang membuat saya berani karena saya sering praktik waktu di SPG. Kemudian masuk Universitas Widya Mandala Madiun, di situ sudah ada praktik mengajar. Begitu masuk SMA Katolik Tulungagung, tidak saya bayangkan Pak, seperti ini ya. Karena waktu itu waktu anak-anak itu besar itu dan katanya terkenal anak-anak tahu. Bahkan ada murid yang saya ajar itu manggil saya itu kan Pak ya, Mas, nggak apa-apa ya, lalu sering jadi ya karena muda dan waktu itu badannya kecil ya, badannya kecil kok seperti malah ada teman saya yang sekarang jadi istri saya. Itu mengatakan begini, ini jadi murid apa? Itu karena dengan muridnya bisa muridnya. Gitu. Nah, perasaan was-was waktu pertama kali memasuki dunia mengajar di SMA Katolik itu memang ada perasaan kok seperti ini ya, muridnya seperti ini. Tapi saya punya teknik. Dalang akan takut. Dalang itu tidak akan bisa takut. Saya mencoba mendekati satu persatu. Bahkan 1 tahun kemudian saya menjadi pembina OSIS. Pembina OSIS, kebetulan kepala sekolahnya namanya Bapak Dr. Andes Muhammad Astika. Sudah almarhum sekarang ya. Dulu mengabdi di sini sampai pernah bahkan sekian tahun masih sekian mengabdi di sini. Kebetulan sama-sama bidangnya bahasa Indonesia ya. Jadi awal itu tadi lama-kelamaan awalnya mungkin saya tidak begitu perasan yang melihat dapat sekolah begini. Begitu pindah ke sini membangun di sini tahun 1982 membangun, kemudian tahun 1983 pindah ke sini. Nah, nama jalan Dr. Walidin Sujoyoso, panggilan saya sebagai seorang guru, sebagai pendidik, dan saya sudah berprinsip selama saya mendidik anak tidak hanya soal mengajar dan mendidik, terutama yang diutamakan mendidik itu. Akhirnya saya insuri biasa terjadi suka kalau anak-anak mulai rewel kelas, mulai mungkin kadang-kadang ada serometan, tapi saya tegas, yang serometan silakan. Nah, boleh ada waktunya sendiri. Yuk sekarang mulai serius. Ya, kita serius ya santai ya. Jadi ada saat-saat tertentu akhirnya saya sampai di sini. Mau ya Pak ya? Ya tahun 2014 saya pensiun, kemudian dilanjutkan 4 tahun karena kaitan dengan sertifikasi sampai 2008. Ya, Terus gitu. ini Pak, kan tadi awalnya kan ada apa namanya duka gitu kan, ya awal terus apa yang akhirnya membuat Bapak itu memantapkan hati, terpanggil dan jatuh cinta dengan SMA Katolik Santo Thomas ini. Satu hal adalah pelayanan. Saya betul-betul apa yang saya miliki itu saya berikan, apa yang saya berikan kepada gereja melalui dunia pendidikan. Jadi SMA Katolik yang saya geluti saat itu, akhirnya saya mulai terasa saya dengan pelayanan itu, kemudian anak-anak mulai mengerti ya, mulai mengerti maksud saya dan seterusnya gitu. Jadi saya bertumbuh pada pelayanan dan sekolah Katolik itu sekolah yang punya visi misi yang betul-betul kuat, visi misinya kuat. Karena saya dulu dididik dari SLTA, SPG, kemudian di Universitas Sekolah Katolik, maka nilai-nilai Katolik, spiritualitas itu akhirnya masuk. Nah, itulah akhirnya saya tetap melakukan pengalamannya itu, ya teknologi, ya itu ya, jauh terbelakang dibandingkan sekarang. Jadi teman-teman saya dulu, ya dulu itu IT-nya, ya saya kecuali mesin listrik dan mengajar
pula kemudian menggunakan sekarang ya ada IT, ada macam-macam, mulai malam dulu tidak seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Kalau dulu ya, kalau kita lihat dari sarana prasarana seperti itu, ya jauh dibandingkan sekarang ini. Kemudian tentang pengalaman pun memang berbeda. Ya kalau guru-guru sekarang ini memang menerima pendidikan ya, menerima pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, maka tidak bisa disamakan dengan guru dulu. Walaupun tetap berprinsip bahwa guru itu diguguran ditiru itu tetap tidak bisa berubah, tidak bisa terus guru saya ini saya diri ya, tetap bahwa kita ini adalah orang tua anak-anak di sekolah, ya maka kita anggap mereka anak-anak dulu sama, ini persamaannya gitu. Perbedaannya adalah soal IT, perbedaannya soal teknik mengajar yang mungkin pada zaman saya kuliah atau sekolah dengan sekarang kan berbeda, penerapannya itu berbeda. Dan sekarang saya akui bahwa guru-guru sekarang itu kemajuannya luar biasa, jauh dibandingkan dengan saya dulu. Tetapi prinsip sama, semua dipakai untuk mendidik anak bangsa untuk menuju ke kedewasaan. Maka jangan sampai lepas guru itu diguguran ditiru, maka menjadi teladan. Inspirasi ya, Ya, guru itu inspirasi. Soal ilmu anak-anak bisa mencari, tetapi soal bagaimana figur seorang guru di kelas itulah yang akan membawa anak untuk menuju ke sana. Karena sekarang di Google itu ilmu pengetahuan banyak, tetapi kita itu mengarahkan anak-anak itu bagaimana menjadi dewasa. Dari kedewasaan itu maka mereka belajarnya dengan mudah. Guru sebagai fasilitator kan? Ya, fasilitator. Kalau dulu mengajar ya, itu selalu satu anak. Kalau sekarang kan sudah dua. Nah, mari kita terapkan itu untuk mengajak anak ke sana. Dengan demikian maka ketulusan kita, pelayanan kita, Tuhan akan memberi yang terbaik untuk anak-anak kita dan kita semua sebagai guru. Ya, selamat sebagai guru, dan ini sudah mendekati Hari Guru tanggal 25 November ya. Guru Jaya. Ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, sama-sama. Semangatnya juga ungkapan untuk guru-guru, terutama guru-guru Smaksta ya, bahwa orang hebat dapat melahirkan beberapa karya hebat. Namun seorang guru dapat melahirkan ribuan orang hebat. Saya Maria Hardik undur diri. Salam hebat. Salam hebat.